bureaucracy going on today. Tell me the first thing that comes into your mind. Okay. Computer. Numbers. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Freud memiliki kepercayaan bahwa manusia memiliki alam bawah sadar yang berperan besar dalam kehidupan sehari-harinya. Teori utama milik Freud adalah personality structure. Ia percaya bahwa perilaku manusia ada karena 3 hal ini: id, ego, superego, serta teori lainnya mengenai cara manusia menghadapi sebuah masalah. 8 individual defense mechanism. Seperti yang kita ketahui, Freud merupakan penemu pertama aliran psikodinamika. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870. Adler memiliki keyakinan bahwa rasa inferioritas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teori utama yang dimiliki Adler adalah individual psychology. Ia juga terkenal dengan konsep gaya hidup atau lifestyle. Adler juga memperkenalkan konsep kelahiran anak dan dampaknya terhadap kepribadian. Ia juga mengembangkan konseling keluarga. Adler merupakan pendiri aliran psikologi individual. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875, adalah tokoh pendiri aliran analytical psychology. Beliau percaya bahwa manusia termotivasi bukan hanya karena experience, tetapi juga karena collective unconscious. Struktur kepribadian yang dijelaskan oleh Jung antara lain ada conscious, personal unconscious, collective unconscious, dan archetype. Jung juga terkenal dengan jenis kepribadian, yaitu introvert atau selalu mendengarkan perasaan batinnya dan selalu memiliki persepsi sendiri tentang dunia. Mereka lebih selektif dan subjektif dalam memilih lingkungan yang cocok bagi mereka. Yang kedua ada extrovert, mengeluarkan energi psikis keluar sehingga mereka lebih objektif dan mereka mudah terpengaruhi oleh orang lain dibandingkan dengan perasaan batin mereka sendiri. Karen Horney, wanita kelahiran 16 September 1885. Ia mendirikan aliran psikoanalitik sosial teori pada tahun 1941. Teori miliknya adalah hasil kompromi dari beberapa teori sebelumnya, Freud, Adler, dan Jung. Kompromi dari beberapa teori tersebut menghasilkan teori baru milik Horney. Yang pertama, dynamic personality, yang menyangkut compulsive drive and anxiety. Yang kedua, needs of safety and hostility, yang menyangkut neurotic trends and neurotic needs. Yang ketiga, intraphysic conflict, yang menyangkut idealized and self-hatred. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900. Fromm percaya bahwa cinta dan kebebasan adalah kebutuhan fundamental manusia. Teori utama milik Fromm adalah psikoanalisis humanistik, yang menggabungkan psikoanalisis dengan teori humanistik dan sosial. Ia mengembangkan konsep being and having, serta membahas mekanisme pelarian seperti konformitas dan otoritarisme sebagai cara manusia menghadapi rasa tidak aman. Fromm merupakan tokoh penting dalam aliran psikologi humanistik. Erik Erikson lahir pada 15 Juni 1902. Dikenal sebagai bapak perkembangan psikososial dengan teorinya The Ego in Post-Freudian Theory, menekankan bahwa perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman budaya. Erikson terkenal dengan stage of psychological development, 8 tingkatan diantaranya masa bayi, masa kanak-kanak awal, usia bermain, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa, dan yang terakhir usia lanjut. Gordon William Allport lahir pada 11 November 1897. Allport memandang perilaku manusia sebagai suatu organisasi yang bersifat dinamis, hingga mencetus teori besarnya common traits dan individual traits, di mana ia percaya bahwa manusia memiliki keunikannya masing-masing. Istilah populer milik Allport yaitu proprium. Semua aspek kepribadian yang menciptakan kehidupan emosional manusia yang menjadikannya berbeda satu sama lain.
Robert McCrae lahir pada tanggal 28 April 1949. Paul Costa lahir pada tanggal 16 September 1942. Mereka mengembangkan Five Factor Model atau Big Five, yang dimana model ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui 5 faktor utama tersebut, yang dimana setiap dimensinya membentuk kepribadian unik mereka. Dari Big Five tersebut, ini merupakan salah satu teori kepribadian yang paling banyak diterima dan digunakan dalam penelitian psikologi modern saat ini. Hans Eysenck lahir pada tanggal 4 Maret 1916. Garis besar teori Hans Eysenck adalah three-dimensional theory of personality. Di antara lain ada extraversion, neuroticism, dan psychoticism. Hans Eysenck juga terkenal dengan Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ. Adalah kuesioner yang dibuat Hans Eysenck untuk mengukur sifat kepribadian seseorang. Bruce Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904. Skinner menawarkan teori belajar, di mana perilaku manusia adalah hasil pembelajaran dari sebuah kondisi tertentu. Nah, garis besar dari teorinya bernama operant conditioning, yaitu teori belajar tentang penyesuaian kondisi untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan, atau mungkin kita akrab dengan istilah reward and punishment. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura percaya bahwa belajar terjadi melalui observasi dan interaksi sosial. Teori utama milik Bandura adalah social learning theory, yang menyatakan bahwa manusia belajar perilaku baru dengan mengamati orang lain dengan mengidentifikasi 3 komponen, yaitu modeling, reinforcement, dan self-regulation. Bandura juga terkenal dengan memodel eksperimen, serta mengembangkan konsep self-efficacy, serta social cognitive theory. Bandura merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang psikologi, yaitu pendiri aliran social learning theory. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908, seorang pencetus aliran humanistik. Maslow dalam teorinya percaya adanya hierarchy of needs, tahap-tahap kebutuhan yang harus dicapai sebelum mencapai aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa perilaku manusia terjadi karena adanya motivasi untuk memenuhi hierarchy of needs dan menuju aktualisasi diri. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Teori utamanya adalah client-centered therapy atau terapi berpusat pada klien, yang menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat. Ia juga dikenal dengan self-actualization, yang mengidentifikasi yaitu self-concept dan ideal self. Rogers merupakan tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Rollo Rismay atau akrab dengan Rollemay lahir pada 21 April 1909. Garis besar dari teori Rollemay yaitu psikologi eksistensial, yang dimana teori ini lebih berfokus pada kecemasan, pilihan hidup, dan makna hidup yang telah dipilih manusia sebelumnya. Nah, materi yang terkenal dari Rollemay antara lain ada Love and Will 1969, The Meaning of Anxiety 1950, dan The Courage to Create 1975.